berita terbaru dan mengempakan lagi guys. Katanya di sini, di saat KRI Bung Tomo berpapasan dengan Coast Guard China, ini yang terjadi. Apakah yang terjadi apabila KRI Bung Tomo bertembung dan bertemu dengan Coast Guard China guys? Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari guys, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys? Kerana Allah nak kita beramal ibadah kepadanya. Rugilah kita jika kita diberikan umur yang panjang dan kesihatan yang baik, kita tidak beramal ibadah kepada Allah. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang ketengahkan tentang reaction tentang Indonesia, yang ada yang baik-baik yang ada di Indonesia, keindahan yang ada di Indonesia, presidennya yang baik berjiwa rakyat, makanannya yang enak-enak, tempat wisatanya yang menarik dan alutsistanya, militernya, semua saya reactionkan tentang Indonesia. Kenapa guys? Kerana kita satu serumpun. Okey, bagi anda yang baru saja menemui channel saya, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Teropong NKRI. Anda boleh pergi ke channel ni guys, tapi subscribernya saya tak nampak sebab dia tutup. Jadi tak rugi anda pergi ke channelnya kerana ia banyak mengetengahkan tentang Indonesia sahaja, alutsista, militer dan banyak lagi berita-berita yang ada di Indonesia yang ia ketengahkan. Tak rugi guys, anda tak perlu tengok TV, anda tak perlu tonton TV, sama je anda tak perlu dengar radio, anda pergi ke channel Teropong NKRI, anda dah tahu apa saja berita yang terkini di Indonesia. Tapi sebelum tu, tajuk yang kita nak reactionkan adalah berita terbaru di saat KRI Bung Tomo berpapasan dengan Coast Guard China, ini yang terjadi. Apakah yang terjadi apabila iaitu KRI Bung Tomo berpapasan dengan Coast Guard China? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Siapa guys? Brozul Channel. 2000 years later. So, mari kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. China ni tak habis-habis buat masalah dengan Indonesia ya. Lautan orang pun dia nak claim laut dia. Apa lagi yang dia nak claim daripada Indonesia ni? Banyak Malaysia pun samalah, dia claim udara pun dia ceroboh, darat pun dia ceroboh, laut pun dia ceroboh. Oi, saya tak faham. Saat Bakamla dan Coast Guard China berpapasan di Laut Natuna Utara. Jangan lupa subscribe Teropong NKRI guys kerana bagus beritanya. Saya pun reaction daripada channel mereka. Teropong NKRI. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia berhasil mengusir kapal Coast Guard China dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin siang. Kapal dengan nomor lambung 5204 tersebut sebelumnya terdeteksi oleh radar dan Automatic Identification System atau AIS kapal milik Bakamla KN Pulau Nipah 321 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu. Saat itu KN Pulau Nipah tengah menggelar operasi cegah tangkal tahun 2021 di wilayah zona maritim barat. Personel KN Pulau Nipah kemudian membangun komunikasi dengan personel Coast Guard China melalui radio VHF Channel 16. Kemudian dilakukan sebagai upaya persuasif mengusir kapal tersebut dari Laut Natuna Utara. Akan tetapi personel Coast Guard China justru mengklaim sedang berpatroli di area Nine Dash Line, wilayah teritorial China. Padahal berdasarkan UNCLOS 1982, tidak diakui keberadaan Nine Dash Line yang diklaim berada di ZEE Indonesia. Upaya berikutnya pun dilakukan. Dia klaim itu adalah tempat dia guys Dia tak tahu ke yang UNCLOS sudah mengesahkan
UNCLOS pun dah mengesahkan itu adalah kawasan Indonesia. Kau tak faham lagi ke? Itu antarabangsa punya. UNCLOS dah kesahkan kawasan tu adalah Indonesia punya. Kau masih lagi nak claim kau punya. Tak habis-habis. Betapa besar lagi lah dia nak claim Indonesia punya untuk dia punya. Kan Bakamla melalui koordinasi dengan berbagai lintas sektor, mulai dari TNI Angkatan Laut atau AL, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenkopolhukam, dan Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Setelah bertahan sekitar 48 jam, Coast Guard Cina pun perlahan menjauh dan hengkang dari Laut Natuna Utara pada Senin siang. CCG 5204 dipantau telah bergerak ke laut ke utara menjauhi ZEE Indonesia. KN Pulau Nipah terus mengamati bersama KRI Imam Bonjol 383 yang juga melaksanakan patroli membackup di belakang kapal Bakamla pada jarak 2 hingga 3 nm. Demikian ujar Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita dalam keterangan tertulis pada Senin. Setelah CCG 5204 hilang dari pandangan, KN Pulau Nipah 321 melanjutkan patroli di wilayah perbatasan ZEE Indonesia. Dalam upaya pengusiran tersebut, personel KN Pulau Nipah sempat bersitegang dengan personel Coast Guard Cina melalui radio. Mereka telah berhubung melalui radio ataupun bertegang, bertengkar, kenapa kau masuk tanah laut aku, kenapa kau suka-suka kau masuk laut aku. Mereka bertegang lah melalui radio, mereka bercakap. Itu terjadi lantaran personel Coast Guard Cina bersikeras dengan mengklaim posisinya berada di area Nandes Line, wilayah teritorial Cina. Kapal Coast Guard Cina 5204 akhirnya bergerak keluar ZEE Indonesia dengan dibayang-bayangi KN Pulau Nipah 321 pada siang hari Senin usai bersitegang melalui radio. Demikian ujar Wisnu. Pemerintah Indonesia sempat melayangkan protes kepada pemerintah Cina melalui Kedutaan Besar Indonesia di Cina pada Minggu. Protes tersebut dilayangkan Indonesia sehari setelah Bakamla berkoordinasi dengan Kemenlu mengenai keberadaan Coast Guard Cina di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kemenlu pada hari Minggu 13 September 2020 telah melakukan komunikasi dengan Wakil Dubes RRT Cina di Jakarta dan meminta klarifikasi maksud keberadaan CCG 5204 di wilayah perairan ZEE Indonesia. Demikian ujar juru bicara atau jubir Kemenlu Teuku Faisal Syah dalam keterangannya pada Senin. Dalam komunikasi tersebut, Kemenlu kembali menegaskan bahwa ZEE Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih dengan Cina dan menolak klaim 9 Line RRT karena bertentangan dengan UNCLOS 1982. Demikian tegas dia. Konflik antara China dan Indonesia terkait Laut Natuna Utara sudah terjadi cukup lama. Sejumlah faktor melatar belakangi konflik tersebut, antara lain masuknya kapal Cina ke Laut Natuna tanpa izin maupun perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara berdasarkan catatan Kompas. Kasus serupa pernah terjadi lalu. Ketika itu kapal ikan asal Cina masuk ke perairan Natuna, pemerintah Indonesia berupaya untuk menangkap kapal tersebut. Tetapi sebelum tu pun bukan setakat dia punya Coast Guard saja yang masuk ke laut kawasan Natuna tu ya. Malahan kapal-kapal nelayan mereka pun masuk ke kawasan Natuna tu. Bukan apa yang setahu saya kawasan Natuna tu memang kaya dengan sumber alam semula jadi, dengan ikan-ikannya, dengan minyaknya dan dengan keindahan pantainya. Wow, itu yang direbutkan oleh China sebenarnya. Proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari Coast Guard Cina yang sengaja menabrak KM Kuei 10078. Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat itu dijabat Susi Pujiastuti meminta Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes kepada Cina. Bu Retno yang akan mengajukan nota protes diplomatik ke mereka. Nota diplomatiknya karena melanggar masuk ke teritorial kita, demikian ucap Susi. Dalam pertemuan dengan Sun Weide, kuasa usaha sementara Cina di Indonesia, Menlu menyampaikan protes keras terkait dua hal. Pertama, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Coast Guard Cina terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen. Kedua, pelanggaran oleh Coast Guard Cina dalam upaya penegakan hukum oleh otoritas Indonesia di ZEE dan landasan kontinen. Pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI baru. Peta baru tersebut menitik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan ZEE Indonesia.
Tetapi penamaan tersebut dilakukan di wilayah yurisdiksi Laut Indonesia, bukan wilayah Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudra Pasifik dan dikelilingi oleh daratan Asia Tenggara. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Hafaz Oikroseno mengatakan ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui. Pertama, ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku, yakni antara Indonesia, Singapura, sisi barat dan sisi timur. Demikian ujar Hafaz dalam pemberitaan Kompas.com. Serta perjanjian batas ZEE Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi. Di sisi lain, keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing. Indonesia ambil langkah ganti nama Laut Cina Selatan jadi Laut Natuna Utara demi lawan kesombongan Tiongkok. Belakangan ini, China semakin getol wilayah dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayahnya. Ulahnya di perairan Laut Cina Selatan kini semakin membuat banyak negara geram. Betul, Nyaris semua negara geram dengan dia. ASEAN bersih tegang dengan China soal perbatasan wilayahnya. Ya. Tak terkecuali Indonesia. Di Laut Cina Selatan kini ketegangannya semakin meningkat dan membuat negara adidaya Amerika Serikat atau AS bergerak. AS setidaknya mengirim 3 kapal induknya ke Laut Cina Selatan dan sejumlah prajurit angkatan lautnya diterjunkan di pintu masuk ke wilayah tersebut. Hal itu lantaran China dianggap menantang hukum internasional mengenai batas perairan. Kini genderang konflik di wilayah perairan Asia Tenggara yang membuat negara-negara ASEAN pun harus terbagi fokusnya di tengah serangan pandemi COVID-19. Tetapi ternyata Indonesia telah mengambil langkah lebih jauh dari negara ASEAN lainnya. Indonesia diketahui negara yang juga bersengketa dengan China dengan dasar kebijakan aneh dari negara tersebut yang dinamakan 9 garis putus-putus. Meskipun sempat beberapa kali berselisih di perairan yang dilewati jalur pengiriman global sekitar sepertiga dari total pengiriman barang via laut dalam setahun. Tercatat beberapa kali konflik di perairan yang disebut memiliki sumber cadangan minyak dan gas senilai 2,5 triliun US dollar. Menurut data dari Departemen Luar Negeri AS yang dihimpun The Sydney Morning Herald, terjadi antara Indonesia dengan China. Lansir Kompas.com, banyak faktor yang melatar belakangi konflik tersebut. Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan China terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal saat China yang masuk ke perairan Natuna. China tetap nak claim itu adalah kawasan dia. Ya Allah, saya pun tak tahulah bagaimana nak kata China ni ya. Memang terlalu suka sangat dengan kawasan Natuna tu ya. Kerana apa? Kerana dia nak kawasan tu kerana banyak minyak. Lepas tu sumber alam yang banyak, ikan yang banyak. Lepas tu pulau yang cantik. Lepas tu lagi satu kerana katanya jika ia dapat memegang kawasan pulau Natuna tu, ia akan meletakkan semua alutsistanya di situ supaya Amerika tidak boleh masuk ke kawasan tu. Kenapa? So, lain kali saya akan reactionkan perkara tu sebab ada sebabnya guys. So, kita doakan semoga isu ataupun cerita yang panas tentang Laut Natuna ini akan selesai dengan secepat yang mungkin ya, kerana sudah berlarut-larutan panjang ceritanya. Hingga kini tak habis-habis kawasan tu diceroboh oleh China, dan kini katanya Amerika sudah mula masuk campur dan menghantar 3 kapal induk untuk menjaga kawasan Natuna tersebut juga. Wow, sampai begitu sekali guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya meminta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa, tidak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.